Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video aku. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang kisah badut psikopat, yaitu John Wayne Gacy. Nah, kalian pasti sudah tahu dengan film psikopat yang menceritakan tentang badut psikopat yang berjudul IT yang bernama Pennywise ini. Nah, ini kayaknya terinspirasi dari sosok ini, yaitu kisah nyata badut psikopat yang bernama John Wayne Gacy. John Wayne Gacy ini adalah sosok pembunuh yang sadis dan diketahui sudah membunuh puluhan korbannya yang rata-rata adalah anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu bagaimana dengan latar belakangnya si John Wayne Gacy ini, dan bagaimana juga dia membunuh dan sampai akhirnya dia ketangkap dan dihukum mati. Langsung saja kita bahas ya. John Wayne Gacy ini lahir di Chicago di Amerika Serikat pada tanggal 17 Maret 1942. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, ayahnya yaitu seorang pecandu alkohol dan ibunya yang seorang apoteker. Ayahnya ini suka melakukan kekerasan terhadap istrinya dan anak-anaknya, yang terutama yaitu si Gacy ini suka dipukuli dengan sabuk kulit karena ketahuan sedang membantu ibunya yang sedang memasak. Lalu ayahnya ini tidak suka melihat dia sedang membantu memasak ibunya di dapur. Nah, kata ayahnya itu, seorang laki-laki seharusnya tidak melakukan kegiatan perempuan seperti memasak di dapur. Nah, ayahnya ini pengen Gacy ini melakukan kegiatan yang sewajarnya yang dilakukan oleh lelaki begitu. Nah, makanya dari itu ayahnya juga sering mengejek dia dengan sebutan si bodoh, si banci, anak mami, anak manja, dan segala macam. Nah, pada waktu masa sekolahnya, di sekolahnya juga Gacy termasuk anak yang kurang cerdas atau nilainya kurang tinggi. Ayahnya ini marah besar kepada dia gitu. Terus ayahnya memukul Gacy ini dengan kursi lipat dan memukul tepat di dahinya dia. Nah, sampai-sampai pukulan itu menyebabkan gumpalan darah yang membeku di otaknya. Pada umur 16 tahun ia baru mengetahuinya, dikarenakan ia sering sekali pingsan dan si ayahnya ini menyangka bahwa Gacy ini berpura-pura pingsan agar mendapatkan simpatiknya dia. Lalu Gacy pun memeriksakan ke dokter dan mendapatkan resep obat untuk melarutkan gumpalan darah yang membeku di otaknya. Dan semasa hidupnya dia pernah bekerja sebagai manajer di 3 restoran sebelum memutuskan untuk mendirikan perusahaan konstruksinya sendiri. Setelah itu ia menikahi seorang wanita yang bernama Marilyn Myers dan memiliki sepasang putra-putri, namun bercerai pada tahun 1968 karena istrinya sudah mengetahui bahwa ia sudah melakukan kejahatan kepada seorang anak remaja yang berumur 16 tahun dan dia dihukum. Pada tahun 1967, Gacy mulai melakukan pelecehan terhadap karyawan laki-laki remaja yang berada di restoran yang ia kelola. Nah, Gacy ini membuat sebuah klub di lantai dasar rumahnya dan ia mengizinkan karyawannya untuk meminum minuman alkohol sebelum ia melakukan
kegiatan seksualnya terhadap mereka. 2 orang di antara mereka itu berhasil lolos. Pada tahun 1968, pada bulan Maret, ada 2 orang laki-laki yang tadi berhasil lolos menuduhnya telah melakukan penyerangan seksual terhadap mereka, dan Gacy pun tidak mengakuinya. Akan tetapi, pada bulan Agustus 1968, Gacy membayar orang untuk melakukan serangan fisik terhadap 2 anak tersebut supaya tidak bisa melawannya. Lalu, si pemuda bayaran tersebut itu tertangkap dan mengaku bahwa yang menyuruh dia adalah Gacy. Dan pada akhirnya, pada tanggal 3 Desember 1968, Gacy pun didakwa atas perbuatannya kepada mereka. Nah, begitu teman-teman. Dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara di bagian Iowa. Di dalam tahanan, dia diposisikan sebagai juru masak para tahanan. Dia juga berperilaku baik, ramah kepada sesama tahanan dan petugas lapas yang ada di sana. Karena kelakuan baiknya, ramahnya dia kepada petugas lapas yang berada di situ, nah dia dibebaskan bersyarat pada tanggal 8 Juni 1970. Setelah pembebasan bersyaratnya, lalu ia menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Carol Holt. Namun mereka juga akhirnya bercerai. Untuk perceraian yang kedua ini, maaf ya teman-teman, aku tidak dapat info penyebab perceraian mereka. Langsung aja ya, lanjut. Dan untuk mengisi luang waktunya, ia sering menghibur di acara ulang tahun anak-anak dengan menggunakan kostum badut. Dan tidak ada yang curiga sama sekali tentang dibalik kostum badutnya tersebut ada sosok seorang pembunuh. Wah, benar-benar ini. Pada akhirnya, Gacy menciptakan karakter yang bisa disebut sebagai pembusi badut. Nah, Gacy juga merancang kostumnya sendiri dan belajar merias wajahnya sendiri. Lalu, Gacy menjadi penggosi badut di acara setempat. Gacy juga aktif di bagian Demokrat, bahkan dia pernah bertemu dan berfoto dengan ibu negara yaitu Rosalind Carter, yaitu istri dari Jimmy Carter, Presiden Amerika pada tahun 1977 sampai 1981. Gacy di foto tersebut menggunakan pin yang berlambangkan S, yaitu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah mendapatkan izin khusus dari United States Secret Service. Lalu fotonya ditandatangani oleh Rosalind Carter dengan ucapan "To John Gacy, best wishes Rosalind Carter". Hal ini kemudian membuat malu bagi United States Secret Service karena pada suatu hari kemudian terbukti bahwa Gacy adalah seorang pembunuh. Aduh, malunya itu loh. Kejahatan yang dilakukan oleh Gacy selama sepanjang tahun ini sempat tidak terbongkar. Nah, akhirnya pada tahun 1972 sampai 1977 ada 3 laporan kepada polisi yang bisa mengkaitkannya dengan si Gacy ini. Tapi entah kenapa polisi tidak mengusutnya. Aneh banget. Pada suatu hari, polisi mulai mencurigai Gacy ketika ada seorang ibu dari satu anak ini yang bertemu dengan Gacy menanyakan tentang pekerjaan, dan si anak tersebut tidak kunjung pulang ke rumahnya lagi.
Ketika polisi melihat catatan kriminal Gessi, polisi langsung mengawasinya. Nah, si Gessi yang mempunyai perilaku aneh ini malah mengundang polisi untuk sekedar mengopi di rumahnya. Polisi tersebut menerima undangannya dan setelah masuk ke dalam rumahnya, polisi tersebut mencium bau busuk yang sangat menyengat di bawah lantai dasar rumahnya Gessi. Kemungkinan yang berasal dari mayat yang sudah membusuk. Aduh. Lalu polisi pun memperoleh surat izin penggeledahan dan ternyata polisi menemukan 26 mayat yang berada di bawah basement rumahnya. Mayat-mayat tersebut adalah laki-laki semua yang kisaran berumur 9 sampai 20 tahun. OMG. Setelah penggeledahan tersebut, Gessi mengakui bahwa pada tahun 1972 ia telah melakukan kejahatan sekitar 25-30 kali pembunuhan. Dan Gessi juga mengatakan bahwa dia mengambil korbannya yang lari dari rumah dan juga anak-anak dari jalanan, lalu membawanya ke rumahnya, dan ini dilakukan oleh dia dengan sangat baik dan menjanjikan uang yang tinggi untuk melakukan seks atau menawarkan pekerjaan di perusahaan konstruksinya tersebut. Gila. Lalu pada saat ia melakukan seksual terhadap mereka diborgol dan mereka dimasukkan kain ke dalam mulutnya supaya mereka tidak bisa berteriak atau meminta tolong, dan setelah itu dia dicekik dan lalu membunuh mereka. Ya Allah, kasihan banget itu anak-anak. Ngeri banget ya Allah. Pada akhirnya, Gessi disidang pada tanggal 6 Februari 1980. Di persidangan, dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan mengatakan dia tidak waras. Lalu, ia mengatakan lagi bahwa dia mempunyai satu kesalahan, yaitu membuat pemakaman tanpa izin. Masuk akal sih? Karena tidak ada pengungkapan penyesalan atas kejahatannya, dan pada waktu dia berada di sel, dia pernah mengucapkan kepada pengacaranya bahwa membunuh sama sekali tidak akan membawa siapapun kembali, kata dia. Gila, sempat-sempatnya dia bilang begitu. Benar-benar tidak waras. Dan paling parahnya lagi, sebelum dia dieksekusi mati, dia mengatakan pada petugas lapas tersebut. Gila dong, bener-bener gak waras ini orang. Sempat-sempatnya bilang kayak gitu, mau dieksekusi mati juga. Jadi greget tuh. Lalu pada akhirnya, pada tanggal 10 Mei 1994, Gessi dihukum mati di Stateville Correctional Center di Grace Hill dengan cara disuntik mati. Ya Allah, akhirnya Gessi disuntik mati juga. Nah, saking terkenalnya kasus Gessi ini sampai-sampai dibuatkan film. Contohnya film Gessi, yaitu film drama biografi pada tahun 2003. Kedua, Two Courts Killer, sebuah film televisi pada tahun 1992.
Yang ketiga, Dear Mr. Gessi, yaitu film drama Tyler. Kisah Gessi ini juga pernah dibikin buku, yaitu yang berjudul The Last Victim, yang ditulis oleh Jason Moss. Nah, itu dia video tentang kisah psikopat badut, yaitu John Wayne Gacy. Bagaimana menurut kalian nih pendapatnya tentang kisah ini? Tolong komen di bawah ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf sekali gitu. Nah, buat kalian kalau ada saran-saran video buat aku diceritain di video selanjutnya, tolong komen di bawah ya. Jangan lupa buat yang suka video aku, like, comment, and subscribe, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.